Oke, baik. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Winnie. Saya mahasiswanya Pak Tirto. Oh, enggak ya, Pak? Dulu iya, sekarang enggak. Oke, saya dari dosen dari Teknik Kimia, diperbantukan untuk mengajar di Teknik Bioenergi ini bersama Pak Tirto. Em, yang ini sudah hafal semua ya. Di sini baik kuliah ini 2 SKS setiap hari Kamis pagi ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar dengan baik ya, dan bisa mendapat ilmu yang bermanfaat gitu. Oke, Pak Tirto mau perkenalan dulu sebentar atau nggak perlu? Nggak usah ya, kita udah sering ketemu rasanya. Cepat juga ya. Oke, Terima kasih. baik. Saya sebelumnya cek dulu di CX. Ini yang terdaftar eh, memang cuman 4 orang ya. Oh, hanya 4 orang ya? Ini mata kuliah pilihan gitu ya rasanya? Sebentar, saya kok lupa ya. Kuota kuliah pilihan apa wajib ya? Rasanya wajib deh, 41 kan ininya. Betul. Oh ya, wajib, Wajib. wajib. Tapi Nah, kok aneh? Yes. kalau yang lain Oke. mengambil mata kuliahnya mata kuliah apa ini ya? Ada yang bisa menjelaskan mungkin salah satu? Misalnya ini Griselda. Iya Bu, Ya, gimana Griselda? iya Bu. Jadi mayoritas kami di sini yang tidak mengambil bisnis itu kami mengambil mata kuliah bahan konstruksi proses itu karena mata kuliah tersebut dikonversi dengan SKS MBKM kami Bu. Oke. Jadi sebenarnya kalian tidak mengambil mata kuliah MBKM ya? Tidak mengambil mata kuliah bahan konstruksi proses sebenarnya ya? Iya Bu. Oh, oke. Nah, Berarti nanti nah, uh, silakan, silakan, Bu ini. berarti yang mengambil mata kuliah yang tidak ikut MBKM atau yang mengambil mata kuliah ini hanya 4 orang, gitu ya? Oke. Nanti mempengaruhinya gimana ya Pak Tirto asesmennya ya? Nah, itu dia. Ini kan saya juga terus terang masih belum detail ya, jelas ya. Kalau udah ikut begini kan pasti nanti harusnya terdaftar ya, terdaftar dan kemudian harus ikut ujian, ya kan. Nah, kemudian dapat nilai. Nah, masuknya ke slot mata kuliah yang mana saya masih kurang tahu nih apa namanya, apakah masuk ke mata kuliah MBKM yang mana itu yang saya masih bingung gitu Bu. Betul. Bu ini. Eh, Nanti saya coba ya, konfirmasi ke Pak Anton ya. ya. Baik kalau gitu nanti kita tanyakan dulu ke dosen terkait ya, dosen MBKM Pak Anton, Kak Prodi bagaimana nanti gitu. Karena kan kalau ikut kuliah ini berarti harus ikut asesmennya ya, seperti itu. Betul. Betul. Oke, kalau ya sudah kalau gitu, jadi ini dari berapa orang nih? 27 orang, eh, semuanya jadi yang mengambil MBKM 20 lebih ya? Betul? Saya kira gitu Bu ini Ya, ya. oke. Jadi itu kan 4 orang terdaftar tapi sisanya 27 ya. Oke, 27 kalian kurang kalian 4 23. MBKM-nya online atau akan tetap bisa ikut kuliah ini atau mungkin di tengah-tengah nanti akan, aduh saya maaf saya harus KP offline misalnya atau harus ke pabrik secara offline itu bagaimana? Ada yang mau eh, berkomentar? Kemarin kami sudah magang offline sih Bu, namun 2 orang dari kami sekarang emang masih ada yang di pabrik. Cuman selain itu kami sudah online sih Bu. Oke. Ya, nanti kita didiskusi dengan para dosennya. Betul. Nanti kita detailkan lagi Bu. Ini saya juga terus terang masih gray area terus nih yang namanya MBKM nih. Ya, karena idealnya kalau memang Heeh, SS-nya sudah diklaim di MBKM, sebenarnya tidak perlu ikut kuliah ini sebenarnya ya gitu. Cuman di kuliah MBKM-nya harus dipastikan bahwa asesmen bahan konstruksi ini masuk gitu seperti itu. Oke, baik kalau gitu kita mulai saja ya. Hari ini saya akan berikan dulu apa eh, pengantar dulu. Sebelum itu saya punya video dari
dari Coursera ya, dari Coursera. Jadi tahun lalu saya pernah ikutan Coursera, nyoba-nyoba kalau mau masuk teknik material, tentang bahan konstruksi ya, kira-kira seperti apa. Dan ini ada yang cukup baik nih, sebentar. Mana ya? Jadi hilang. Oke, jadi seperti apa sih kuliahnya? Kita simak bersama. Saya share desktop aja ya. Nah, oke, kita simak sama-sama tentang bahan konstruksi proses ya. Welcome to 10 Things Every Engineer Should Know About Material Science from UC Davis Extension. My name is Dr. James Shackelford, and I will be your instructor for this course. I'm currently a distinguished professor emeritus at the University of California, Davis, after having taught for many years in the Department of Chemical Engineering and Material Science. In my 4 decades of teaching material science at UC Davis, I've learned that there are some key principles that are crucial to the careers of engineers in all disciplines, as well as to affiliated professions such as scientists, sales engineers, and engineering managers. These key principles are the 10 things that will be presented in this course. I've authored this widely used textbook, Introduction to Material Science for Engineers, published by Pearson, which is now in its 8th edition. This is the associated textbook that you'll hear me refer to at times during the course. Although this textbook is not required for the course, it can be helpful for further exploration of these topics, and it serves as a companion text for the full 3-credit course from UC Davis Extension entitled Introduction to Materials Engineering. Students seeking a deeper understanding of the material science field can find that course on the UC Davis Extension website. Now, this 10 Things course consists of some of those video lectures from the full course, as well as various on-location segments, where we'll see how the properties of engineering materials help to define their use in real-world situations. We're going to spend some time in the kitchen in order to understand the menu of materials available to engineers. And we'll also come to this electron microscope laboratory to help us understand solid-state diffusion. We'll be spending considerable time here in the material science teaching laboratories, learning about a wide range of mechanical properties and how we make things fast and slow. We'll be in a boiler room to talk about high temperature or creep deformation. We'll be in a parking lot to talk about the fatigue of materials. And then we'll be in a clean room talking about the role of semiconductor materials in the modern electronics industry. So thank you for joining us in this course. I hope you enjoy it as much as I've enjoyed creating it. And I also hope that it is truly beneficial to you in your career. Ya, baik. Jadi itu contoh ya, snippet sedikit yang akan kita pelajari di semester ini, dan nanti beberapa video yang lebih yang ada di labnya gitu, itu kita akan pakai juga untuk meningkatkan pengalaman belajar kita gitu ya, karena kita tidak bisa ke lab, nggak bisa melihat, nggak bisa di kelas gitu ya. Kalau di kelas mungkin saya bisa bawa barang dan kita cek untuk dapat lebih gambaran lebih jelas. Tapi karena sekarang masih online, kita nanti akan ada beberapa video yang sebagai tambahan gitu ya. Oke, kita mulai saja. Jadi tadi walaupun tentunya di teknik bioenergi dan kemurgi kita juga perlu punya pengetahuan bahan konstruksi proses untuk nanti ultimate-nya adalah bagaimana biar kita bisa ketika kita merancang pabrik bioenergi kemurgi ini, kita bisa tahu tentang materialnya ya. Bentar, ini deh saya slideshow besar. Terlihat ya semua? Halo? Di saya hitam, Bu. Oh, hitam. Ya. Sebentar. Apa ya? Kita coba share screen.
Hmm. Kalau ini masih kelihatan nggak? Sudah terlihat, Bu. Kalau ini kelihatan? Terlihat, Bu. Sip. Baik, nah sekarang tata tertib perkuliahan sebelum kita mulai kuliah ini. Nah, jadi nanti dengan yang Chana yang mengambil SKS cuma 4 orang, eh, kita perlu diskusi dulu ya, kami para dosen dengan Pak Anton, Pak Jejen ya, dan tim MBKM-nya kira-kira apa yang bisa dilakukan, apakah mungkin asesmennya dipindahkan ke harusnya di SKS tersebut gitu ya, atau seperti apa. Oke, waktunya waktu kuliah ini adalah 1 jamnya adalah 50 menit. Kemudian kehadiran memang tidak dihitung dinilai, tapi biasanya ada batas kehadiran di CX ya. Saya nggak tahu sekarang berapa. Kalau di bawah itu nanti dia merah gitu ya, seperti itu. Jadi ini juga penting seperti apa. Kemudian tentunya walaupun mungkin kalian di rumah pagi-pagi belum mandi gitu ya, tapi minimal berpakaian yang sopan. Sehingga nanti ada sesi kita sama-sama buka ini ya, buka kamera dan saat berdiskusi biar lebih apa ya, lebih engagement kita bisa lebih baik ya, biar kami tidak seperti dosen tidak seperti siaran radio gitu ya kalau Pak Sibi bilang. Kemudian ada tugas-tugas dan ujian, jadi wajib mengerjakan tugas dan ujian, dan bobot nilai dari semua tugas itu 20%. Dan kemudian ujiannya akan berupa modul. Jadi modul pertama adalah modul logam sekitar 7 atau 8 bab, 40%. Kemudian modul yang kedua nanti kita akan belajar tentang polimer, komposit dan juga keramik ya. Jadi itu juga ada 40% di UAS. Jadi ujiannya bentuknya modul begitu. Tidak ada ujian susulan, dan ini sebenarnya sudah tidak ada ya. Jadi tidak ada tidak ada UAS. Jadi UASnya ini jadi UTS 2 gitu. Seperti itu. Karena biasanya kalau kondisi bukan online, masih di kelas gitu ya, itu ada UAS, UTS 1 dan UAS. Namun sekarang karena bentuknya online, kita hanya buat jadi ujian modul 1 dan modul 2 saja gitu. Jadi UAS-nya itu adalah ujian modul. Kemudian tidak boleh ada kecurangan. Nah, jadi kecurangan saat ujian berakibat tidak lulus ya. Kemudian referensinya adalah buku Kalister. Saya tunjukkan dulu buku Kalisternya. Jadi kita pakai buku Kalister 9th edition. Ini ya bukunya. Ini silahkan nanti dicari bukunya dapat dari mana ya. Silahkan, ini ini merupakan buku pegangan dari kuliah bahan konstruksi proses ini. Ujiannya nanti akan open book, dan open booknya kebanyakan dari buku ini. Jadi kalau kalian ketika belajar, karena ini kuliah ini banyak hafalan juga, ada banyak pemahaman, jadi lebih baik banyak rajin mengerjakan tugas dan juga membaca buku ini gitu ya, seperti itu. Kuliah ini merupakan padanannya kalau di program studi teknik kimia adalah bahan konstruksi ya. Di sana 3 SKS, namun di sini 2 SKS, sehingga nanti akan ada penyesuaian materinya yang dikurangi begitu. Oke. Kemudian kita akan lanjut lagi. Oke, jadi tadi dari sneak peek ya, dari video yang tadi. Ini udah kelihatan nggak? Coba saya ganti slideshow dulu ya. Udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Udah? Belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke.
Jadi satuan acara perkuliahannya di minggu pertama ya sampai minggu ke-7 kita akan belajar tentang pendahuluan, kemudian hari ini kita akan belajar pendahuluan dan juga struktur kristal. Kemudian setelah itu kita akan lihat yang apa sih cacat struktur dalam zat padat. Nah, kalau misalkan cacat kalau di material itu kalau justru kalau ada cacat dia malah jadi bagus. Nah, makanya kita perlu lihat ya kenapa kok ada cacat tapi malah jadi bagus gitu. Malah justru dibutuhkan. Kemudian juga kemudian kita akan mempelajari perilaku mekanik dari logam. Jadi bagaimana logam itu kekuatannya, kemudian apakah dia lentur atau tidak, apakah dia bisa menahan beban atau tidak gitu ya. Karena kan kalau kita nanti merancang perpipaan, merancang tangki, kita perlu tahu dia kuat nggak gitu, dia tahan korosi nggak gitu ya, atau misalnya Anda merancang pabrik geotermal gitu ya, dia tahan terhadap uap panas yang mengandung garam-garam nggak gitu ya. Jadi di sini dari ada perilaku mekanik juga kekuatan. Kemudian nanti ada juga kita akan belajar yang dinamakan dengan dislokasi atau slip dan hubungannya terhadap penguatan logam gitu. Nanti kenapa? Karena logam ini kita akan belajar logam ini sifatnya bisa kita rekayasa ya, bisa kita ubah-ubah. Mau dibuat kuat bisa seperti apa? Kalau paling kuat apa ya? Misalkan kayak pisau bedah gitu ya, yang tajam gitu. Atau misalkan sebagai rel kereta api, atau mau dibuat lentur juga bisa gitu. Seperti misalnya bikin pagar yang ada lingkar-lingkarnya gitu ya, ornamen-ornamen teman-teman FSRD misalnya itu juga bisa. Kemudian ada tentang kegagalan, kita juga akan belajar tentang kegagalan atau failure. Jadi kenapa sih tangki itu bisa meledak gitu ya, bisa cepat pecah misalkan, atau jembatan bisa runtuh gitu dari sini. Kemudian di beberapa minggu terakhir kita akan belajar tentang pemrosesan logam. Bagaimana cara membuatnya si logam dengan properties yang kita inginkan gitu, dengan cara melihat diagram fasa dulu begitu. Kemudian maka nanti ini adalah UTS 1-nya gitu ya. Jadi dari sini kita akan mulai benar-benar lihat dari aplikasinya apa untuk logam itu, terus sifatnya seperti apa, strukturnya seperti apa, cara membuatnya seperti apa gitu. Kemudian selanjutnya di bagian UTS kedua itu adalah atau di ujian modul 2 itu adalah kita akan belajar keramik, polimer dan juga komposit. Cara kita belajar itu sama persis seperti kita belajar logam. Jadi artinya kalau kalian mengerti di bagian yang logam, ini tata caranya mirip gitu dengan keramik dan polimer. Sehingga di sini tidak terlalu banyak ya. Ini harusnya 2 jam ya. Saya masih ngambil dari yang mata kuliah kemarin, mata kuliah yang bahan konstruksi yang teknik kimia. Tapi nanti kita diubah biar bisa hanya 2 jam. Oke, baik. Sekarang mari kita lihat mulai sama-sama tentang bahan konstruksi. Jadi bahan konstruksi itu bahasa Inggrisnya sebenarnya bukan construction materials ya. Di kurikulum kita tulisnya construction materials, tapi bahasa Inggrisnya adalah engineering materials ya. Jadi insinyur, kebanyakan insinyur atau ya mau dari Anda ya, nanti Anda kalau udah lulus jadi insinyur apa namanya? Insinyur bioenergi, insinyur proses atau apa? Proses, Bu. Oke, sama ya, jadi insinyur proses ya. Nah, baik kita ya, saya sebut insinyur proses. Tentu ada engineers yang bertugas membuat barang dari bahan konstruksi ya. Misalnya kalau ini mungkin engineers yang membuat barang dari konstruksi bisa jadi mechanical, atau mungkin metallurgical engineer, atau mungkin materials engineer di sini ya. Nah, fungsi bahan apapun, bisa keramik, bisa kaca, bisa Pyrex ya, bisa
logam ini pasti banyak fungsinya ya. Ada yang mulai dia menahan beban, mendukung beban gitu ya. Misalkan ketika Anda mau bikin tangki distilasi misal atau bikin kolom distilasi, di bawahnya perlu ada penahannya, skirtnya ya buat fondasi. Tentu si fondasi itu atau si logam yang menahannya harus bisa menahan beban si tower distilasi tersebut misalnya. Ada juga yang bahan yang digunakan misalnya untuk mengisolasi dan menghantarkan panas listrik, kabel listrik, dan kemudian isolatornya dan sebagainya. Ada juga yang untuk menerima dan menolak flux magnetik, ada yang untuk meluruskan atau memantulkan cahaya, dan juga terutama di teknik kimia atau di teknik bioenergi kemurgi ini ketika kita memilih bahan sebagai tangki penyimpanan bahan kimia misalnya, kita perlu mendapatkan bahan yang bisa menahan kondisi lingkungan tanpa merusak lingkungan ya, dan tentu juga adalah kita harus cari bahan yang ekonomis atau relatif murah gitu. Nah, jadi untuk membuat barang dari bahan ini akan butuh proses yang kompatibel juga, dan ilmu pemilihan pasangan bahan atau material selection itu merupakan ilmu tersendiri ya. Jadi proses ini terus berkembang dan ada banyak sekali jenis-jenis bahan dan masing-masing punya nomenklaturnya gitu. Nah, kita sebagai engineer ketika kita berperan di pabrik nanti, atau misalnya sebagai Anda masuk ke EPC misalnya, Engineering Procurement Construction, atau Anda mengoperasikan ketika Anda mengganti alat atau Anda membeli barang dari luar atau dari vendor ya, kita harus bisa jeli melihat materialnya, apakah materialnya butuh atau cocok atau tidak gitu ya. Nah, itu namanya ilmu material selection ya. Kalau di teknik kimia ini misalnya di lab KPEE ya, Pak Hari Devianto, Pak Pramujo itu kayaknya cukup sering menerima project namanya material selection. Jadi dari perusahaan dia pengen minta tolong dipilihkan material yang benar-benar cocok untuk pemakaian aplikasi tertentu gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga material selection ini perlu menjadi ilmu dari setiap engineers, walaupun dia mechanical atau electrical atau mungkin proses juga ya. Nah, sekarang pemilihan bahan atau material selection dan proses-proses untuk membuatnya ini sudah ada softwarenya, cukup banyak softwarenya, dan juga ada peta jam mappingnya karena saking banyak ada jenis-jenis bahan. Oke, nah perkembangan bahan atau material ya dari waktu ke waktu ini cukup banyak juga ya. Jadi kalau kita klasifikasikan bahan itu ada bahannya logam, ada bahannya polimer ya, atau elastomer dan elastomer. Polimer itu plastik, elastomer itu karet ya, karet gelang ya, polimer. Kemudian karet gelang, elastomer, kalau ini adalah plastik gitu ya. Kemudian keramik dan gelas, dan kemudian ada juga hybrid atau komposit di sini. Oke, nah jadi suatu zaman itu suatu peradaban itu selalu ditandai dengan nama bahannya. Jadi suatu pencapaian ketika peradaban tersebut bisa memproduksi suatu bahan itu disebut dengan pencapaiannya. Misalnya ada zaman batu gitu ya, berarti saat itu memang perkakasnya banyak menggunakan batu rock ya. Kemudian ada Iron Age gitu ya, zaman zaman besi gitu ya, Iron Age, Game of Thrones dan sebagainya itu ya, itu kan karena saat itu peradabannya dia bisa membuat baju besi, membuat senjata dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau dari gold, kalau soal logam ini paling awal adalah emas ya, zaman dulu sudah ada emas. Kemudian setelah itu mulai berkembang copper, tembaga, tin, bronze ya. Kemudian ada juga iron ya, zaman awal, bahkan kalau di kitab suci pun udah ada surat al-hadid gitu ya, besi sudah ada. Kemudian dari besi ini ada mulai dari jadi besi tuang atau cast iron ya, cast iron atau besi tuang. Karena dia dibuat dan kemudian biasanya dia dituang ya, baru kemudian ditempa.
Kemudian di tahun 1900-an sudah mulai ada baja. Nanti kita akan belajar apa bedanya baja sama besi. Karena baja itu adalah besi yang diolah kembali sehingga sifatnya jauh lebih baik dibanding dari besinya ya gitu, besi baja ini. Kemudian mulai ada paduan-paduan atau alloy. Kemudian di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua ya, ini karena mereka butuh pesawat terbang yang ringan, logam yang ringan tapi kuat, maka aluminium dan magnesium ini berkembang. Kemudian makin ke sini lebih banyak super alloys, jadi paduan alloy yang sangat baik sifatnya, dan kemudian masuk ke sampai tahun 2000-an ini jenis-jenis berbagai jenis alloy atau paduan, dan juga struktur dari logamnya, misalnya ada metal foam, jadi kayak busa ya, kayak foam tapi dia dari logam, jadi kita dapat struktur yang kuat tapi dia ringan banget gitu. Karena bagaimanapun kalau kita beli barang itu basisnya harganya adalah kiloan ya, jadi kalau Anda punya satu lempeng, yang satu berat, yang satu ringan, pasti yang lebih mahal adalah yang berat gitu. Nah, kemudian polimer atau elastomer, polimer dan elastomer, polimer itu plastik ya, plastik. Kemudian elastomer itu adalah karet gelang. Yang paling awal itu adalah kayu ya, kayu itu adalah polimer. Fiber, jerami ya, itu adalah polimer. Lem, glue gitu, itu adalah lem juga. Kulit sapi dan kulit hewan itu juga fiber. Kemudian tahun 1800-an sudah mulai diambil ya, diambil dari pohon karet. Kemudian polimer ini relatif lebih baru dibanding dengan logam. Jadi ceritanya ada saintis ya yang memasukkan hidrokarbon, propilen gitu ya, propilen ke dalam tangki, kemudian bertekanan gitu ya cukup lama, kemudian begitu dikeluarkan tiba-tiba dia jadi keras gitu. Wah, ternyata dari hidrokarbon bisa jadi keras. Nah, ternyata itu adalah awal mula dari polimer, namanya bakelite. Bakelite itu seperti di meja bowling, di bola bowling, biliar kayak keras gitu ya, seperti itu. Nah, dari situ mulailah berkembang sangat pesat tentang polimer ini, mulai dari nilon, bisa sampai buat baju ya, polietilen, polikarbonat, IMMA dan sebagainya sampai sekarang gitu. Kemudian untuk keramik, batu adalah jenis keramik ya. Jadi keramik itu bukan hanya gerabah aja ya, bukan hanya pajangannya ibu bapak kalian ya atau piring gitu, bukan hanya itu saja ternyata keramik gitu ya. Keramik yang termasuk keramik itu adalah gelas, walaupun gerabah juga lumayan ya. Semen itu sudah masuk. Jadi zaman dulu itu ketika mereka bikin bangunan, mereka ada batu gitu ya, kemudian ditambahin jerami, kemudian diteplokin sama tanah liat. Nah, itu sebenarnya udah jenis kira-kira semen yang paling awal, dan bahkan komposit gitu sebenarnya. Kemudian sudah mulai kesini makin banyak keramik yang lebih advance aplikasinya, seperti fused silica, kemudian keramik untuk temperatur tinggi gitu. Kemudian ada namanya, ini adalah makin kesini technical keramik, jadi dipakai untuk bahan-bahan elektronik, kemudian juga lebih advance keramik. Jadi keramik itu bukan hanya gerabah dan piring gelasnya aja ya, seperti itu. Nah, kemudian di tahun berapa nih, 60-an sampai sekarang ini berkembang pesat adalah komposit atau hybrid. Jadi komposit itu gabungan satu atau dua jenis bahan ya, bahan-bahan ini. Contoh yang paling awal paper atau kertas itu ada salah satu jenis komposit, atau bata yang dicampur dengan jerami ditemplokin ke dinding, itu adalah salah satu awal banget komposit. Nah, di sini mulai ada GFRP itu grafit
fiber reinforced polymer. Jadi polimer yang diperkuat dengan serat-serat. Jadi dia lebih kuat. Contohnya yang paling gampang adalah fiberglass ya, atau di atap rumah kalian. Misalnya juga ada atap tuh di situ. Jadi kayak polimer, kayak plastik, tapi dia diperkuat oleh serat-serat sehingga dia jadi lebih kuat gitu. Dan makin kesini makin banyak jenis-jenis komposit. Ada komposit gabungan logam dengan polimer, ada komposit gabungan dari keramik, bahkan pipa ya. Kalau pipanya kita melewatkan fluida yang sangat korosif, daripada kita memasang pipa yang dari stainless steel ya, dari baja tahan karat yang mahal sekali, harganya 6 kali dari baja biasa, baja karbon. Jadi bajanya itu dilapis sama carbon reinforced komposit ini. Jadi dalamnya dilapis sama suatu komposit sehingga dan dia juga tetap kuat, tapi dia nggak terkorosi karena kan polimer dia nggak akan terkorosi ya. Tapi di luarnya adalah baja karbon. Jadi kita dapat material yang kuat dan juga dia tahan korosi dengan harga yang jauh lebih murah dibanding kita mengganti semuanya dengan stainless steel begitu. Oke, nah sekarang kita akan lihat mulai satu-satu ya sifat bahan. Sifat bahan itu apa saja sih ya sifat bahan? Ini mungkin sebagian kalian sudah tahu juga kali ya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa melihatnya di sini. Sifat mekanik ini kita bisa lihat di sini ya. Jadi misalkan sebagai ini pesawat, tentunya kita pengen pesawatnya ini dia ajek ya atau oke gitu, bisa terbang. Oke? Dan ketika terbang tuh dia aman gitu ya. Nah, terutama di sifat mekanik, kalau dianya tidak kekar atau tidak stiff ya, saya ganti pakai ini biar bisa saya tulis. Nah, jadi ini ada stiff enough. Ini namanya adalah kalau bahasa Inggrisnya adalah stiffness. Kalau bahasa Indonesianya adalah kekekaran. Ya. Kalau di kekekaran. Jadi kalau misalnya dianya gampang bengkok, itu namanya dia tidak kekar. Contohnya saya punya saya punya plastik sama saya punya saya punya bolpen. Nah, ini dia kekar ya. Karena saya bengkokin, dia cuman bengkok sedikit. Gitu. Ini kekar. Nah, tapi kalau saya punya saya punya plastik ya. Saya bengkokin sedikit aja dia udah langsung bengkok gitu. Nah, ini adalah tidak kekar gitu. Jadi ini adalah yang ini adalah not stiff enough. Nanti ini kenapa? Karena dia E-nya paling kecil. E itu adalah kalau kalian ingat mungkin di fisika ya. Ada grafik salah. Ini ya. Ada grafik hubungan antara stres sama strain. Pernah dengar nggak grafik itu? Stres sama strain. Ada yang pernah ingat? Kemudian ada grafiknya kayak gini. Terus ini disebutnya E atau modulus elastisitas, di mana dia adalah stresnya dibagi dengan strain gitu. Ini suatu benda, nanti dia kalau dia ditarik, strain itu ditarik ya, dia regang gitu ya. Dia akan regang sampai dia masuk ke batas ini. Nanti dia akan bengkok, kemudian dia ntar jadi patah gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dia kekar, ininya E-nya dia tinggi. Artinya dia gradiennya besar gitu, lebih kekar gitu. Gradiennya besar. Seperti itu. Kalau misalnya dia tidak kekar, berarti dia lebih lentur, maka dia namanya tidak stiff ya, E-nya itu low gitu. Nah, itu yang pertama ya tentang modulus elastisitas. Kemudian yang keduanya itu adalah kalau misalnya dia diangkat ke atas dikasih beban terus tiba-tiba dia cepat patah. Nah, kalau cepat patah artinya dia tidak
kuat. Nah, itu namanya adalah kekuatan. Kekuatan itu diindikasikan dengan sigma Y atau yield strength. Yield strength. Jadi kuat luluh ya. Kuat luluhnya yang rendah gitu. Kalau dia tidak kuat, biasanya pakai gambar. Nah, kalau dia misalkan nggak kuat, dia tuh harusnya sampai sini gitu ya. Misalnya dia cuma bisa sampai sini aja, terus tiba-tiba langsung patah gitu. Artinya kalau dia dikasih beban yang tinggi, dia udah patah duluan gitu. Itu artinya kalau yield tidak dia kuat tidak kuat. Nah, itu namanya kalau bahasa Indonesianya ini namanya adalah kekuatan ya. Jadi sini kalian mau mencicil ya, ada sifat-sifat material. Yang pertama kekekaran. Kekekaran diindikasikan dengan jumlah E-nya atau modulus elastisitas. Kemudian yang kedua adalah kekuatan, diindikasikan dengan sigma Y-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, yang cepat pecah ya, yang cepat patah. Ini diindikasikan dengan namanya adalah KIC. Nanti kita akan sebenarnya ini awal-awal aja ya. Nanti kita akan detailkan satu-satu di bab-bab berikutnya. KIC itu adalah ini namanya fracture toughness kita sebutnya. Fracture toughness itu ketahanan bahan ketika dia punya retakan terhadap kegagalan, terhadap pecah. Kayak misalnya dia udah, misalkan tangki kalian udah ada retak sedikit, misalkan 1 mili 2 mili, tapi dia masih bisa nahan beban, nggak pecah gitu. Nah, itu namanya fracture toughness. Kalau suatu benda fracture toughness-nya sedikit, kecil, dia ada retak dikit aja dia langsung pecah, langsung gagal. Tapi kalau misalkan fracture toughness-nya tinggi, walaupun dia punya retak sedikit, dia masih tetap kokoh gitu ya. Contohnya misalnya kalau yang fracture toughness-nya tinggi, logam ya. Logam itu dia punya retak sedikit, misalnya cuman 1 mili 2 mili, dia masih bisa nahan beban. Kecuali nanti kalau udah bebannya terlalu tinggi, kemudian retakannya makin gede, misalkan udah nyampe 1 cm, 2 cm, tiba-tiba langsung pecah gitu ya. Makanya kalau logam itu kita bisa lakukan namanya deteksi dini ya, atau non destructive testing, pakai ultrasonik atau pakai X-ray gitu ya, dilihat, dicek, nanti ada inspektornya, material inspektornya ngecek, oh ini tangki ini udah ada retakannya nih 1 mili atau 2 mili, udah kelihatan ya di signalnya itu. Oh berarti kalau gitu dia cuma punya umur sekian gitu ya, punya umurnya sekian, misalnya itu hal seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya yang fracture toughness-nya rendah, itu biasanya keramik atau gedung ya. Jadi kalau gedung punya retakan dikit, tiba-tiba kalau kalian lihat tahu-tahu ada yang gedung runtuh gitu ya, itu bisa jadi karena ada retakan dan dia nggak kuat untuk nahan itu tersebut gitu. Kemudian ini juga yang E itu adalah too dense atau terlalu berat ya. Jadi ini kalau misalkan densitasnya terlalu tinggi ya, dia berat, jadi nggak bisa nahan, tapi lama-lama dia jatuh begitu. Itu contoh yang akan kita bahas adalah lebih banyak tentang sifat mekanik. Sampai sini ada yang mau berkomentar? Belum? Oke, kita lanjut ya. Oke, yang lain adalah ini juga contoh-contoh ya. Ada yang bedanya kalau temperatur service temperaturnya, ada yang kalau misalkan dia temperaturnya maksimumnya tinggi, ketika kita panaskan dia koefisien pemuaiannya lebih rendah sehingga oke ya, apalagi dikasih beban. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak bisa service temperatur yang tinggi, rendah misalnya, ini dia akan gampang terdeformasi ya, gampang berubah bentuk kalau misalkan kita kasih beban dan juga kasih temperatur tinggi gitu. Kemudian ini juga ada koefisien ekspansi. Bedanya kalau yang tinggi dia lebih gampang meleot-leot ya, misalnya, dan yang rendah. Misalnya
ini high expansion coefficient itu ada temperaturnya ya. Saya punya cerita sedikit. Jadi dulu di waktu saya S3 di Melbourne di Australia, waktu itu dia mau bikin di dekat pantainya itu ada apa namanya biang lala ya. Biang lala pokoknya yang muter ya, wheels itu muter. Nah, hampir mau dipasang itu masih tahun 2009. Nah, udah mau pasang mau jadi ya, teman-teman orang-orang udah mau pada ngantri naik situ karena itu baru pertama ya. Bukan kayak London Eye lah ceritanya, pengen seperti itu di kayak London Eye yang di London gitu. Nah, pada suatu ketika itu di musim panas itu tiba-tiba ada satu minggu yang satu minggu itu dia temperaturnya hampir mencapai 46 derajat Celcius selama satu minggu ya, 1 sampai 2 minggu. Jadi musim panasnya memang ekstrim sekali, jadi kayak keluar rumah tuh udah muka tuh udah kayak kena oven gitu ya, saking panasnya. Nah, ternyata itu berdampak ke si biang lalanya itu gitu, sehingga mulai ada pemuaian dan sebagainya, dan ada yang lepas gitu, sehingga akhirnya biang lala itu dibongkar lagi, dan kalau nggak salah butuh beberapa tahun untuk dilepas lagi, kemudian dipasang lagi, mungkin diganti materialnya jangan aku kuat karena mengingat ada yang sangat ekstrim seperti itu gitu. Jadi itu contoh bagaimana kalau kita tidak yang di luar dugaan ya, mungkin biasanya musim panas itu sampai 40 derajat gitu. Nah, ini sampai 46 derajat selama seminggu 2 minggu. Nah, itu jadi ternyata sangat berpengaruh gitu. Ada juga foto ya, waktu itu saya lihat fotonya udah agak lama banget gitu. Jadi rel tram kan di banyak tram yang di kota Melbourne itu, kemudian di jalan tuh di tengah-tengah ada rel ya, rel tram yang barengan dengan mobil gitu. Tram, nah itu dari karena temperatur 46 derajat itu ya relnya bengkok dan memecahkan si aspal. Nah, jadi harus diganti begitu. Nah, kemudian ini ada juga high conductivity, sama ya ketika kita masak air gitu ya, mana yang lebih cepat panas dan yang tidak. Kemudian diffusivity itu lebih cepat meleleh dan sebagainya ya, lebih cepat bergerak seperti apa. Kemudian ada resistivity, ini kita nggak akan bahas karena teman-teman di teknik elektro. Juga ada di elektrik, kemudian ada magnetik, dan juga ada sifat-sifat reflection dan absorption ya, seperti itu contoh-contohnya. Oke, jadi yang lebih kita akan fokuskan di kuliah ini adalah mekaniknya. Jadi karena kita butuh dan juga mungkin sedikit tentang sifat korosi ya. Jadi bagaimana biar kita bisa memasang peralatan dengan aman, kemudian juga ekonomis dan tahan dipasang, misalnya pabriknya mau 20 tahun atau mau 10 tahun dan itu cukup tahan begitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi bahan. Di klasifikasi bahan itu tadi sudah ada jenis-jenis bahan ya, ada bahan logam, ada bahan keramik, ada bahan polimer, ada elastomer, ada bahan gelas, ada bahan komposit. Sebenarnya keramik dan gelas ini kita bisa gabungkan, tapi ada struktur yang dia berubah, jadi bisa di sini dia dipisahkan ya, gelas dan keramik gitu. Ini rekan-rekan semua tingkat 4 ya, tapi apakah sudah pernah merasakan ke laboratorium? Belum, Bu. Belum ya, tapi kalau pas kemarin labtek dapat kiriman dari prodi nggak atau enggak? Dapat, Bu. Nah, jadi minimal udah megang ya. Ada yang pernah megang gelas kimia? Udah, Bu. Ada? Nadia? Ya, sudah, Bu. Udah ya. Apalagi ya? Ya, gelas kimia itu Pyrex ya. Pyrex itu adalah salah satu jenis namanya borosilikat gelas, karena dia ada boronnya di situ. Jadi borosilikat gelas itu Pyrex. Jadi mau kalian mau beli yang mahal, Pyrex atau Duran ya, yang mahal, atau mau beli yang murah, misalnya beli di
toko online ya, soda yang murah itu sebenarnya sama ya, karena sumbernya sama. Mungkin lebih teknologi membuatnya aja yang berbeda. Kalau soda gelas ini adalah gelas kaca. Gelas kaca kalian itu adalah soda gelas. Jadi makanya ini relatif murah. Ya, Waalaikumsalam. Pak Tirto, Cuma, oh, enggak gini. saya Ini kan kalau sore ini sambil olahraga soalnya. saya Kalau oke. Ya, kita matikan dulu. Bentar, ininya kita geser ke sini. Nah, oke. Ya. Oke. Jadi ini soda gelas. Kenapa misalkan kalian beli deterjen dapat piring ya, dapat gelas, ini karena relatif murah, cara membuatnya relatif murah. Kemudian kalau elastomer itu kalau karet apa namanya, bukan karet alam ya, karet alam, tapi juga sekarang makin banyak elastomer yang karet sintesis ya, dari rubber, kemudian dari silikon, kemudian dari macam-macam di sini. Kemudian ada polimer, nanti jenis-jenis polimer apa aja, dan gabungannya adalah komposit. Nah, nanti kalau kalian kerja pas bagian, mungkin ada yang di bagian EPC atau di bagian operasional, misalkan maintenance dari bahan. Ketika kita memilih bahan itu masing-masing ada material records-nya, ya, dimulai dari ujungnya material, ada family-nya apa, kemudian masing-masing dia punya nomenklaturnya, kelas, kemudian ada subclasses-nya, kemudian ada angkanya. Biasanya ini ada nyambung, misalnya aluminium, dia bahannya apa, terus di sini ada persentase alloy-nya. Saya juga nggak hafal ya, harus lihat gitu. Nanti di sini dia akan punya kayak data specification lah, berapa densitasnya, berapa mechanical property-nya, electrical dan sebagainya. Jadi ada dokumentasinya. Begitu pula juga dengan klasifikasi bahan, juga kita klasifikasikan berdasarkan ini ya, proses pembuatannya. Jadi ada yang di joining tuh yang disambung, ada yang surface treatment, dikasih surface treatment ya, misalnya di sini ada di polish, di coat gitu ya, seperti itu, dan molding. Nanti teman-teman rekan-rekan semua, walaupun kalian di kuliah apa namanya, semuanya banyak teori, tapi mungkin yang ada yang sudah ke pabrik, yang sudah habis dari kerja praktek di pabrik, yang lama di magang di pabrik, siapa? Ayo, siapa yang ke pabriknya Pak Jajan, siapa? Saya pengen tahu. Saya, Bu. Oh ya, Latif. Gimana Latif? Berapa lama kerja di pabrik? Latif? Halo? Suara saya terdengar? Halo, halo? Ada? Mungkin ini ya. Mungkin apa? Latif mungkin sinyal kali. Saya kan ada 2 periode ya, Bu. Oh ya, oke, gimana? Kayaknya putus-putus. Maaf ya semua, saya ternyata yang terlempar. Maaf. Ayo Latif, silakan. Iya, Bu. Bagaimana, Bu? Gimana, dijelaskan lagi? Ya di sana sekitar kan 2 kali ya, Bu. Sekitar 2 minggu. Terus balik lagi, terus ke sana lagi. Oke. Terus di sana ini apa? Apa namanya? Yang dikerjakan di sana apa saja? Mengoperasikan gitu? Ikut membantu komisioning kan, Bu, itu pabrik baru, Bu. Oke, jadi engineering banget ya, jadi teknik banget ya, karena memasang masang. Iya, nyobain jalan atau enggaknya, Bu. Oke. Saya mau lihat dulu. Nah, tadi oke.
Share screen saya kelihatan nggak sekarang? Terlihat. Oke. Coba kalau saya full screen. Oke. Barang-barangnya Latif udah dibeli ya, jadi tinggal dipasang gitu ya? Udah dipasang justru, udah Oh, udah dipasang. dipasang. Oh, jadi udah dipasang. Jadi kita tinggal mengoperasikan ya. Oke. Ya, Nah, ya, bisa. jadi di situ sekarang screen saya kelihatan? Terlihat, Bu. Oke. Ya, jadi di situ sebenarnya kalau kamu ke sana lagi atau mungkin teman-teman yang mau minimal bisa lihat tangkinya seperti apa, sambungan antar pipanya seperti apa gitu ya. Apakah dia bentuknya dibuat dari seperti apa. Nah, ini sebenarnya kalau kita bisa lihat ini ada yang prosesnya yang disambung dengan misalkan las misalnya ya, pengelasan. Nanti teman-teman di teknik mesin lebih tahu lagi pengelasnya pakai apa gitu ya, dan kemudian atributnya seperti apa, materialnya gimana, join geometrinya seperti apa gitu. Jadi ini memang tidak semua oleh insinyur proses ya, ini pasti banyak teman-teman dari mechanical atau dari material. Dan sebagai insinyur biasanya lebih mendesain ya, dia menspesifikasinya ini harus di welding sekian, misalkan di elasnya harus daerah sini, nggak boleh terlalu banyak juga nanti karena mempengaruhi kekuatan si bahannya itu gitu ya. Kemudian juga nanti yang mengelas kan pasti adalah teknisinya ya, makanya mungkin seperti Latif dan teman-teman semua yang sudah di pabrik, kita kerasa banget ya bahwa insinyur itu sangat bergantung juga dari teman-teman teknisi ya, untuk dalam operasi pabrik gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh klasifikasi bahan. Nanti masing-masing detail-detail ini kita akan perkenalkan ya di beberapa bab. Nah, kemudian ini adalah bahan kimia dengan sifat yang sama itu bisa memiliki sifat fisik yang berbeda. Jadi kalau kalian punya air, terus airnya ya mau air di situ ya biasanya ya sama sifat fisiknya gitu kan, temperatur sekian, densitasnya sekian gitu. Atau kalian punya gas CO2 ya sifat fisiknya sama gitu karena dia berupa gas atau berupa cairan misalnya. Nah, tapi kalau padatan ini kita bisa dapat walaupun dia sifat kimianya sama, tapi kita bisa rekayasa untuk kita bisa atur agar kita punya sifat fisik yang berbeda gitu. Misalnya ini ada gambar, ini gambarnya adalah tablet atau disk ya, ada disk kecil yang tipis. Kemudian ini ini sebenarnya sama semua. Ini sebenarnya adalah terbuat dari alumina ya, atau ini dari alumina tuh atau Al2O3 gitu. Ya, tapi alumina ini sama alumina bisa berbentuk transparan ya, bisa berbentuk translucent atau nggak tembus pandangnya sebagian, atau bisa sama sekali opak atau bentuknya kayak padatan putih kayak tablet yang nggak bisa masuk ke sini gitu. Nah, ini namanya sifat-sifat transmittannya ya. Jadi sifat karakteristik transmittannya. Jadi di sini jadi yang sebelah kiri ini adalah transparan. Jadi semua cahaya diteruskan ke sini ke dalamnya. Yang ini adalah sebagian translucent. Ini adalah opak gitu. Nah, sebenarnya ini adalah karena jenis dari sifatnya. Jadi sifatnya yang ini adalah dia sifatnya glass atau non kristalin. Jadi seperti kaca jendela, seperti kaca jendela kalian ya, kaca jendela kalian. Kenapa dia bisa transparan? Karena dia sifatnya nanti non kristalin. Artinya si strukturnya itu nggak teratur gitu. Ada yang rapat, ada yang renggang gitu. Nah, sementara kalau yang ini dia kristalin, jadi masing-masing punya bentuknya padat dan teratur gitu. Nah, ini kombinasi dua-duanya. Jadi intinya
Kalau kita memprosesnya berbeda, hasilnya juga akan memiliki sifat fisik yang berbeda, gitu. Itu yang bisa kita pelajari di sifat padatan, di material padatan ini, dan itu yang akan kita gunakan untuk merekayasa atau memilih ya. Untuk teknik kimia mungkin atau teknik bioenergi kemurgi adalah memilih, namun untuk teman-teman di material dia memilih desain pemrosesan agar mendapatkan bahan dengan sifat yang diinginkan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi ada hubungan antara struktur dengan sifat, ya. Kalau strukturnya dia non kristalin, misalnya tadi si alumina tadi, maka propertisnya dia bening, gitu ya. Maka bisa digunakan sebagai apa? Misalkan pengganti kaca, misalnya gitu ya. Caranya membuatnya gimana? Wah, berarti ada pembuatannya. Kalau caranya untuk bikin dia non kristalin itu dia harus didinginkan cepat. Jadi kalau kalian kalau saya dulu kalau misalkan dulu penelitian ya di teknik kimia di lab di bengkel gelas ya, saya datang ke Pak Ate, namanya Pak Ate teknisinya. Kemudian saya ngelihat beliau bikin labware ya, bikin bahan-bahan gelas ya, bikin gelas kimia dan mungkin mau bikin kolom alat distilasi gitu. Saya melihat beliau jadi pertama si lelehan kacanya, si silikanya itu dilelehkan, kemudian langsung didinginkan cepat gitu. Misalkan dimasukkan ke air dingin langsung sehingga dia langsung langsung berbentuk. Nah, kalau misalkan cara membuat kaca juga sama. Jadi kaca itu dibuat dari lelehan silika, didinginkan cepat, maka dia akan bentuknya non kristalin sehingga propertisnya nanti akan berupa berupa bening ya, bening dan bisa dipakai untuk jendela gitu. Nah, jadi dan ini maka performance-nya dia bisa tahan, bisa digunakan sebagai misalkan jendela gitu. Begitu juga sama kalau dengan mengetahui kita misalnya kita mau bikin mau menyimpan tangki penyimpanan biodiesel misalnya, kemudian dibandingkan dengan tangki penyimpanan bahan pangan misalnya ya, atau misalkan susu ya, pabrik susu. Nah, ini kan ini adalah performance yang kita inginkan gitu. Maka untuk mendapatkan performance aplikasi yang kita inginkan, maka kita butuh properties tertentu. Misalkan kalau untuk tangki biodiesel berarti ada yang tahu sifat-sifat apa sih yang diinginkan di tangki biodiesel? Tangki penyimpanan? Tidak korosif, Bu. Tidak korosif, terus? Apa lagi? Tahan panas, Bu. Tahan panas. Oh, berapa sih temperaturnya? Kalau karena sekarang saya di Kudus itu biasanya ini, Bu, ada pemanasan ininya, Bu, umpan sekitar 80 derajat Celcius gitu, Bu. Oh, oke, ya. Raffi ini di Kudus ini? Iya, Bu. Wow, oke. Ya, misalkan tahan panas sampai ada maksimum servis temperaturnya ya. Misalkan karena tadi 80, biasanya kita naikin sedikit, naikin 20% atau 30%. Misalkan harus tahan sampai 150 derajat misalnya ya. Terus ada korosi, kemudian ada apa-apa. Nah, dari sini kita akan lihat material yang struktur apa yang bisa dia tahan ke sini. Misalkan nanti ya Pak Sibi gitu ya, Pak Fadli yang di sana ketika misalkan mau milih bahan yang baru, tangki tambahan misalnya, dilihat juga sifat-sifatnya material apa yang dia sifatnya seperti ini. Misalkan apakah cukup dengan baja karbon gitu, ataukah mungkin harus dinaikkan sedikit jadi baja 304 misalnya ya, stainless steel. Nah, itu bisa dilihat. Nanti dari teman-teman di hulu di bagian pemrosesannya, di teman-teman mungkin ada yang kerja di Krakatau Steel, nah berarti dia harus memprosesnya gimana nih biar dapatkan material baja karbon yang diinginkan di sini gitu. Jadi di sini di kuliah ini kita ingin mempelajari keempat ini. Jadi untuk mendapatkan suatu performance yang kita inginkan butuh
sifat yang seperti apa, kemudian secara sains, secara pengetahuan itu strukturnya seperti apa dan cara membuatnya seperti apa gitu. Nah jadi jadi ini juga yang tadi sudah disebut di awal, seorang insinyur baik proses atau kimia atau sipil atau mesin atau electrical engineer, kita harus mampu melakukan material selection ya. Apalagi kalau nanti ditantang material selectionnya nggak boleh impor gitu ya. Suami saya Pak Karim di teknik mesin itu kemarin ada ada sampai focus group discussion ya, karena pemerintah tuh nggak pingin TKDI ya, tingkat komponen TKDN, tingkat komponen alat dalam negeri itu tidak boleh diimpor misalnya. Sementara mereka mau membuat pipa bawah laut. Nah, itu pertama mereka melakukan dulu material selection untuk pipa bawah laut itu harus segimana gitu kan. Kemudian mereka pilih yang di dalam negeri yang memenuhi gitu ya, yang dari Krakatau POSCO, yang dari Krakatau Steel misalnya, itu cukup nggak gitu. Nah itu atau misalkan ada yang di Indonesia belum bisa, maka misalkan waktu itu mereka tetap meminta ada yang beberapa yang harus impor misalnya. Jadi intinya karena kalian tingkat 4 ya, kita sama-sama berpikir lebih luas. Ini material selection ini penting dan implikasinya juga terhadap kebutuhan kita ya secara negara gitu. Apakah kalau misalkan kita jargon nggak boleh impor. Nah tapi kalau misalkan secara aplikasi misalnya di Indonesia belum ada yang untuk spesifikasi tertentu, ya mungkin kita perlu lihat lagi apakah bagian pemrosesannya di pabriknya kita harus siap dengan mensuplai bahan tersebut atau bagaimana gitu ya. Nah ini untuk material selection itu ada yang in service condition seperti tadi yang siapa tadi Raffi ya siapa tadi, maaf. Raffi, Bu. Ya, Raffi bilang oke Bu, temperaturnya nggak boleh di atas 80 misalnya, tapi bisa jadi untuk for some reason misalnya temperaturnya misalkan dinaikkan gitu ya. Nah, itu namanya bukan bukan in service-nya. Jadi mungkin ada fluktuasinya. Nah, jadi untuk in service condition ketika aplikasinya ini dilaksanakan, maka properti yang dibutuhkan seperti apa ya. Jadi bisa dimasukkan sini. Tapi dan kemudian, nah misalkan pabriknya ini berjalan selama 5 tahun, 10 tahun, berarti kan akan ada perusakan ya, misalkan berapa laju korosinya, mau nggak mau kan pasti misalkan dia atau di pipa bagian luar geothermal, kemudian dia dicat, di coating atau di karbon di proteksi katoda misalnya, tapi lama-lama dia kropos misalnya ya. Nah itu kan ada perusakan perilaku bahan selama penggunaan. Nah ini bagaimana kapan kita harus mengganti bahan. Kemudian juga yang paling penting adalah ekonomi ya. Ekonomi ini sangat penting karena biasanya ujung-ujungnya kita akan pilih lagi tentang keekonomian gitu. Sering sekali kita kalau di teknik kimia, teknik bioenergi, dan ketika bagi insinyur proses kita memberikan desain atau memberikan misalkan sedang membuat feasibility study gitu ya, bisa jadi kalau dari investornya tidak mau kan, kita harus ada yang nggak jadi gitu misalkan, terus ganti dengan yang lain seperti itu. Oke, jadi ini hubungan antara kita ingat-ingat ya ini ya kita masih ada sampai jam 10 ya, masih ada lebih 70 menit. Biasanya kuliah itu jam 7 sampai jam 9 ya, jadi sekarang jam 8 sampai jam 10. Oke, seperti itu ya. Oke, nah Nah, kasus kegagalan kita selalu seorang insinyur itu selalu mempelajari kasus-kasus yang terjadi ya agar tidak terulang lagi, karena ketika ada kasus kegagalan material itu dampaknya adalah katastrofik ya. Jadi misalnya ini adalah kapal Liberty, dia tahun 1983 dia gagal berangkat sebelum pergi dari shipyard. Jadi dari saat di tempat pembuatannya
tiba-tiba dia sudah patah sendiri jadi dua begini ya. Kenapa? Ternyata pas dilihat ini tuh dia dibuat di saat musim dingin, jadi temperaturnya rendah dan ketika menggunakan baja karbon ya, baja karbon. Baja karbon itu dia punya sifatnya struktur kristalnya adalah BCC. Pernah dengar nggak yang kimia? Body centered cubic. Pernah dengar? Mungkin di mata kuliah kimia mungkin pernah ya. Dia bentuknya adalah body centered cubic nih si stainless steel ini. Nah, si stainless steel ini karena dia punya body centered cubic, dia punya sifat. Nah, sifatnya itu ductile to brittle property. Artinya dia kalau temperatur kamar dia bentuknya daktil. Daktil itu lentur ya. Daktil itu lentur, bisa dibengkok-bengkokin. Saya punya apa nih? Ini ya. Bisa dibengkok-bengkokin gitu. Kalau brittle itu seperti kapur. Jadi ini sedikit patah. Ini brittle. Ya. Nah, si logam itu walaupun dia di room temperatur kamar 25 derajat itu dia bentuknya daktil. Kalau begitu ternyata kalau dia dingin, temperaturnya di bawah 0 derajat atau sekian gitu ya, dia berubah jadi brittle atau getas seperti kapur ya, seperti batu kapur. Artinya ketika di sini udah mulai ada retak sedikit, tadi yang kan pasti ada retak ya, mungkin beban terlalu tinggi atau sesuatu gitu ya. Ketika dia ada retak sedikit berapa mili gitu ya, dia nggak bisa nahan. Kalau brittle itu dia kan nggak bisa ya nahan. Kita kita patahin kapur, kita kan si kapurnya nggak akan bengkok ya, dia kan langsung menjalar patahnya gitu. Nah itu juga, jadi maka si retakan ini dia akan menjalar atau berpropagasi atau propagates, retaknya, crack propagation, kemudian langsung retak gitu. Jadi setelah ini sejak saat itu kita menghindari baja karbon yang punya ductile to brittle properties. Jadi dia ductile atau lentur, tapi begitu temperaturnya rendah dia jadi brittle. Mungkin juga itu termasuk ini ya, kapal Titanic ya. Kapal Titanic yang dia badan kapalnya kena gunung es ya, maka si logamnya ini kan pecah gitu ya, retak gitu. Kalau misalkan logam yang lentur itu dia bengkok, ringsek gitu, seperti mobil. Kalau mobil sedan itu, kalau kalian pernah lihat video crashworthiness test, uji impact, kalau misalkan mobil sedan itu kan kalau ditabrakin dia ngeringsek ya, nggak patah, tapi artinya energi yang ketika dia nabrak itu diserap sama si bagian depan sedannya. Jadi mendingan sedannya ringsek tapi orangnya aman gitu. Beda sama kalau misalkan mobilnya mental gitu ya, nanti kitanya kena nauzubillah ya, kena kejeduk dan sebagainya, dan bisa fatal. Nah ini juga sama, jadi dia bersifat brittle atau getas sehingga dia retak gitu. Seperti itu. Ini contohnya kasus kegagalan. Oke. Nah jadi itulah yang akan kita pelajari. Kita akan mulai belajar. Nah ini di UTS 1 ini kita akan belajar pertama, sebelum belajar processing kita akan belajar dulu struktur ya. Jadi habis ini kita akan masuk ke struktur zat padat ya, struktur zat padat. Kemudian setelah tahu strukturnya seperti apa sih padatan-padatan logam, lanjut ke bagian kedua, yaitu tentang solid solution, kemudian sifat fisiknya gimana, kemudian properti-propertinya seperti apa di sini. Nah kemudian setelah itu kita lihat ada mungkin yang
pemrosesannya kita singkat aja ya di sebelah sini, kemudian kita baru masuk ke aplikasi. Jadi lumayan banyak ya rekan-rekan semua kalau kita lihat di bukunya dari chapter 3, dari bab 3 sampai bab 11 ya, cukup banyak. Jadi saran saya nanti ketika mau ujian jangan mepet di belakang belajarnya, tapi harus lebih week by week ya. Makanya ini teman-teman yang sedang MBKM juga perlu nanti kita evaluasi dulu apakah seperti apa, apakah nggak usah ikut kuliah aja atau gimana gitu ya. Karena mau nggak mau kuliah ini memang kita berusaha untuk stick to the rules ya, 2 SKS per jam artinya 6 artinya dikali 3 ya, berarti 6 dikali 2 3 dikali 2 dikali 50 menit. Jadi 100 menit kali 3 artinya 300 menit atau 5 jam kalian harus menghabiskan kuliah ini gitu seminggu, baik dengan kuliah maupun dengan belajar mandiri dan mengerjakan tugas. Oke, jadi itu pendahuluannya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau mau berkomentar dulu. Karena udah hari Kamis ya, jadi sudah langsung masuk materi ya, semoga langsung. Oke. Ini kalau kalian yang lagi MBKM ini gimana? Izin dulu atau emang MBKM-nya online? Atau seperti apa? Saya dan Hiba ini sedang di Kudus dan untuk hari ini izin Bu. Kalau untuk kemarin-kemarin kami kelas di pabrik itu Bu. Jadi kalau pas kelas kita izin dulu untuk kelas dulu gitu Bu. Oke. Ya. Oke, ya intinya mudah-mudahan bisa ini ya, bisa ikut tetap mengikuti ya. Kalaupun mungkin nanti tengah-tengah nggak bisa, recordingnya biar bisa tetap insya Allah tetap disimpan biar kalian bisa ikut mengikuti ya. Oke, ada lagi pertanyaan lagi sebelum saya pindah ke bab berikutnya? Taruh ini butuh satu lagi. Gak ada? Belum? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Saya coba share screen lagi. Nah. Kita patikan ini. Nah, saya sekarang coba kita tonton dulu satu ya materi lagi tentang struktur ya. Kita coba dengerin kan. So what we've just seen in defining these 6 categories of engineering materials based on structure. Saya kayaknya harus nonton satu dulu ya, yang sebelumnya biar kalian tahu yang dijelaskan bapaknya ini. Kita nonton dulu yang introduction-nya panjang ya. Tadi sebenarnya udah ya. Jadi ada kita tonton aja deh biar dari awal. So for the first of the 10 things that every engineer should know about material science, we're here appropriately enough in the teaching kitchen of the Davis Food Co-op here in Davis, California. And while we're going to spare you our culinary adventure today, we do want to talk about the menu of materials that are available that we should all be familiar with in our everyday life around a kitchen, but also the same menu of materials that are used to produce really all of the engineering systems for modern applications. First of all, a metal pan.
we'll see that the first three categories that we talk about are informed by the three types of primary chemical bonding from freshman chemistry. Metallic bonding, those electrons that are providing the glue, holding together individual atomic cores, they define the nature of this material. We recognize this readily as a metal pan. It's a metal pan, first of all, because we can't see through it. Those electrons that are providing the metallic bonding are reflecting any photons, light rays from the environment. It gives us that characteristic shiny luster. Also, the material is electrically conductive. Those bonding electrons are mobile, and therefore, think of another common item around any household, any office, of course, is a power cord. And it's the metal that's providing the conductivity, and a polymer sheathing that's providing the safety insulation. Well, the second category then we might talk about is the covalent bond. Talked about polymers. Here's the simple polymer or plastic spatula around the kitchen. Very ductile, good structural integrity, but also extremely convenient, lightweight, and so on. That's a case in which the individual atoms, let's say typical hydrocarbon, the carbon atoms and the carbon to hydrogen bonding is covalent in nature. That means that the electrons are being shared between those two adjacent atoms. So in that case, the electrons are spoken for. So again, electrically insulating as opposed to the metal, which is electrically conductive. So the third category would be the ionic bond, which characterizes our third category, the ceramic materials. These ceramics, typical ceramic plate we'd have around the kitchen or the home, common ceramic coffee mug, and so on, would be characteristic of another form of bonding in which the electrons are transferred from a metallic cation to a negative anion, very often oxygen. So this oxide ceramic would be characteristic of the Coulombic forces holding those two charged species, cation and anion, together. Another characteristic of that is, again, the electrons are spoken for, therefore this material is electrically insulating. So three categories: metallic, polymeric, ceramic, based on the three types of chemical bonding: metallic, covalent, and ionic. But I have an additional vessel here. In addition to the ceramic coffee cup, I have a drinking glass, and we, of course, call it a glass. I also call these spectacles I wear around on my head glasses, and these are, of course, optically transparent. This is going to be a fourth category of structural materials, and I included in with the ceramics in a chapter in the associated textbook. In this case, it's optically transparent, again, because of the nature of the ionic bonding, in this case between silicon atoms or silicon ions and oxygen ions, a common silicate material. In mineral form, this could be a silicate ceramic that would go into making the pottery dish. But the key distinction between the ceramic and the glass material, chemically comparable, the same type of ionic bonding, but in the case of the glass, random atomic arrangement of ions in that atomic scale structure. In the ceramic, tends to be a crystalline material with a regular and repeating order to that arrangement. So now we're up to four categories. We have the three basic ones based on the types of bonding, and then an additional subset for glass materials. But let's look at a fifth category of structural materials now, and that would be these small stacking chairs over here, which are familiar to us and have been for the
last several decades since fiberglass was developed after World War II. In this case, we have a material I like to call a structural material that's the best of both worlds. We have the ductility of the polymer, which we saw in that spatula, but it's been given a good deal more structural integrity by the addition of microscopic scale glass fibers, like the glass in that drinking glass, but with a much smaller scale. Again, small fibers, just a few microns in diameter, and that provides a substantially higher strength and stiffness to the material. So again, the best of both worlds, combining the strength and stiffness of the glass reinforcing phase and the ductility of the polymeric matrix. So that gives us 5 structural categories that are adequate for most of our engineering designs, but as a practical matter, we're living in a technological age that's not driven so much by structural considerations, but by the nature of electronic behavior. And so I find it useful to break out a 6th category based on the, if you will, the brain in my laptop here. Of course, we all are dependent upon these machines these days. In this case, it's a very small piece of silicon in which a microscopic scale, in some cases sub-microscopic scale circuit pattern has been printed on that to provide the brain of this device that very often drives our own brain in well-known ways. So again, 6 categories now that we'll use as our menu throughout our understanding and growing understanding of the nature of material science. The 3 categories based on the 3 primary bonding types: metals, polymers, ceramics, and the additional category of glass with the ceramic-like material that is non-crystalline in nature, and then the best of both worlds composite material, the fiberglass, and then finally the semiconductor, in which we have a material in which we can control the conductivity in a very powerful way in microcircuits. Oke, jadi tadi beberapa jenis ya material dan hubungannya dengan struktur. Nah, oleh karena itu kita akan buka slide kedua, rasanya sudah saya upload juga, tentang struktur kristal ya, bahan padat, 15 menitan sebelum kita lanjut di minggu depan. Jadi tadi ada ikatan ionik ya, kalau tadi kedengaran, tadi nangkep ada apa sih bedanya, kenapa polimer dia ikatannya kovalen gitu ya, terus kemudian kalau keramik tadi ada ikatannya ionik, ada yang non kristalin, ada yang kristalin, kalau kristalin dia jadi keramik, kalau non kristalin dia jadi transparan seperti si gelas ya. Ini yang kedua adalah, nah sekarang kita akan melihat dulu struktur, dimulai dari dari logam dulu. Jadi kita akan lihat dari logam. Ada yang tahu kalau logam dia ikatannya ikatan apa? Bu, maaf, slide-nya hitam, Bu. Oh, slide-nya masih hitam. Bentar, saya coba stop share lagi. Coba ini, ada nggak? Sudah, Bu. Oke. Ya. Kalau ya ikatannya logam itu ikatannya apa? Ada yang tahu? Ikatan logam ya. Logam namanya ikatan logam. Jadi kita akan lihat struktur apa sih yang ada di logam. Jadi struktur logam itu dia berikatan gini ya, nempel kemana 3 dimensi. Jadi bisa jadi satu atom itu dari teman-temannya, makanya kenapa dia kuat sekali dan pada room temperatur dia bentuknya adalah padatan. Nah, sebelum saya menjelaskan jenis-jenis dari struktur kristal, kita coba masuk ke definisi dulu ya satu-satu. Jadi tadi ada namanya bahan kristalin sama bahan non kristalin. Kalau logam itu disebutnya adalah bahan kristalin. Artinya bahan kristalin ini atomnya ini tersusun secara deretan yang
teratur berulang pada jarak yang sangat panjang sampai 3 dimensi, mau ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, semua teratur rata ya, ordered gitu secara periodik, dan dia ikatannya sangat kuat. Jadi dari satu atom itu punya ikatan dengan yang depannya, belakangnya, atasnya dan sebagainya ya, tergantung dari jenis jenis kristalnya. Nah, setiap material dia punya jenis kristal yang unik dan bisa diklasifikasikan begitu. Nah, karena dia struktur suatu kristal itu, maka kita bisa kategorikan ya. Jadi apa itu struktur kristal? Itu adalah cara atom-atom. Kalau di logam itu atom-atom ya, misalnya Fe, berarti Fe. Tapi kalau misalkan di keramik itu ada anion, kation gitu ya. Jadi ion-ionnya. Nah, jadi struktur kristal adalah cara atom-atom atau ion-ion atau molekul-molekul. Kalau di polimer bisa jadi molekul. Dia yang tersusun dalam luang ya. Dan kemudian kalau kalian pernah belajar di mata kuliah kimia dasar, itu atom-atom itu dianggap sebagai suatu bola padat ya, suatu model dengan bola padat dengan diameter tertentu. Jadi seperti model atom bola keras ya, itu seperti yang di sini ya. Jadi dianggap satu atom itu sebagai satu modelnya adalah satu bola keras begini ya, yang dia ujung-ujungnya dia nempel dengan yang lain gitu, seperti kita punya kotak dan bisa ditempel-tempel gitu, seperti itu. Nah, kemudian di sini atom-atomnya bertetangga dan saling bersentuhan ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan kristallatis atau kisi kristal. Nah, kristallatis atau kisi kristal itu adalah deretan 3 dimensi dari titik-titik yang mewakili posisi atom-atom di pusat bola. Jadi lebih ke titik poinnya ya, titik poinnya, titik-titiknya yang mewakili posisi atom tersebut gitu. Nah, karena dia berulang, tadi kan teratur ya, ke depan teratur, ke belakang teratur, dia berulang, maka untuk memodelkan struktur kristal itu kita ambil satu sel satuan. Nah, jadi satu satuan yang terkecil itu disebut dengan sel satuan atau unit cell. Itu yang kita lihat di situ, apakah dia mungkin kristalnya jenisnya sebagai apa, misalkan ini ya. Nah, ini adalah satu sel satuan gitu. Oke. Nah, tadi ada apa tadi di sini ada bahan kristalin. Jadi logam adalah bahan yang kristalin. Kemudian ada struktur kristal. Jadi tadi cara dia teraturnya seperti apa, dan salah satu sel yang paling kecil adalah sel satuan begitu. Nah, sekarang mari kita lihat satu contoh dari sel satuan ya. Yang ini namanya adalah face-centered cubic atau kubus pusat muka ya. Face, saya ada kuliah lagi nanti jam 10. Centered cubic. Face-centered cubic atau kubus pusat muka. Artinya si atom-atomnya ini ada di mukanya si ini ya, muka dari si kubus. Jadi kalau ini ada kubusnya dia juga ada di center dari tiap muka ini ada kubusnya gitu. Kebayang nggak kalian ngebayanginnya? Jadi ada kubus, dia ada di ujung-ujungnya, dan dia ada di tengah-tengah mukanya. Ada berapa sisi kubus? Ada 6 ya. Jadi ada depan, bawah, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan gitu ya, seperti ini. Jadi ini kalau dilihat dari kristallatisnya, kalau misalkan si atom bola pejal ini kita ganti dengan, kita wakili dengan titik-titik ini, titik-titik bola kecil ini, maka kalau dari satu kotak unit sel, dia ada di ujung-ujungnya itu, kemudian ada di tengahnya seperti itu. Kalau mau dilihat dari bola pejalnya dia seperti ini, kalau dari lihat titik-titiknya adalah seperti ini ya. Nah,
untuk sekarang kita lihat ya. Jadi untuk tahu berapa panjang rusuk ini, ini misalkan anggap ini panjang rusuknya adalah A, ya, karena kan kita tahu ya, kita perlu tahu berapa panjang rusuknya, dan setiap atom itu dia punya jari-jari. Misalnya atom besi Fe sama atom nikel beda jari-jarinya kan ya, ada masing-masing dia punya jari-jari. Atom silikon, atom oksigen sama atom karbon beda jari-jarinya gitu. Nah, di sini cara untuk mendapatkan panjang sel satuan, kita bisa anggap di salah satu kubusnya itu adalah kita gambar ulang ya. Nah, bagian yang paling padat ini adalah di sini ya enggak? Karena dia harus nempel ke sini, dia juga harus nempel ke sini gitu. Jadi saya membayangkan di sini ada satu yang tengah gitu ya, ada yang di tengah dan ada yang di pinggir. Nah, yang nempel. Ya. Nah, kemudian artinya si jari-jarinya ini si bidang miring ya. Jadi sisi miring harus sama dengan panjang ini. Ya. Karena dia nempel, maka di sini adalah panjangnya adalah R. Ya, dari sini ke R ditambah R ditambah R ditambah R gitu ya. Ya enggak? Jadi dia sama dengan sisi miringnya berarti dia adalah 4R gitu. Sementara sisi miring kalau ini adalah A, maka sisi miringnya angkanya berapa? A akar 2. Ya enggak? Sehingga panjang rusuk sel satuan adalah 4R dibagi dengan akar 2 atau sama dengan ini kali akar 2 berarti ini jadi 4 sama 2 dicoret, jadi ini 2R akar 2 gitu. Jadi yang ini adalah si panjang rusuk satuan. Artinya kita bisa memperkirakan kalau ditanya berapa panjang rusuk sel satuan dari besi, nah berarti kita harus cari berapa jari-jarinya besi, berapa nanometer misalnya. Nanti dari jari-jari besi ketahuan berapa R-nya, maka Anda bisa menghitung berapa si A-nya gitu ya. Itu adalah kalau untuk kubus pusat muka. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Oke. Lanjutnya, sekarang kemudian bagaimana menghitung jumlah sel atom di dalam satuan? Ada berapa nih dalam satuan sini? Memang kelihatan banyak, tapi kan nggak semuanya ya. Kalau di sini dia cuman nyempil sedikit. Di sini dia dibagi dengan karena dia kayaknya cuma berapa nih? 1/8 ya. Di sini cuma ada 1/8. Karena dia berbagi satu atom yang ini, dia berbagi dengan yang atas, dengan yang depan, dengan yang mana lagi? Dengan yang sebelah sini, terus yang sebelah sininya gitu. Nah, jadi ini enggak semuanya. Kemudian yang atom yang di tengah juga dia cuman ada setengahnya, setengah bola. Jadi kita ngebayangin ya 3 dimensinya ya. Ada yang dia masuk ke dalam kotak ini, ada yang masuk ke dalam kotak depannya gitu. Nah, jadi jumlah atom dalam sel satuan itu rumusnya adalah N. N itu adalah Ni atau N atau jumlah atom yang ada di dalam bola, yang ada di dalam sel satuan, ya Ni, jumlah atom inferior atau jumlah atom yang ada di dalam sel satuan, ditambah dengan jumlah atom yang F itu phase ya, phase. Nah, ini itu adalah corner. Ya. Berapa jumlah atom yang ada di muka gitu. Di sini jumlah atom yang ada di muka ada 6. Ya enggak? Dibagi 2. Benar enggak ada 6? Di muka kan ada di 6 sisi kubus ya. Ada di depan, di belakang, di atas, di bawah, di kiri sama di kanan. Jadi dia ada 6. Ini gitu. Tapi dia bagi 2 karena dia cuma setengahnya gitu. Sama jumlah atom yang ada atom sudut atau jumlah atom yang ada di corner tapi dibagi 8 karena dia cuma dapat 1/8-nya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 belakang gitu. Jadi ini adalah ditambah NC dibagi 8. Jadi kalau kita lihat di sini di phase center cubic, apakah dia punya atom di tengah?
Punya nggak atom di tengah sini? Enggak, Bu. Enggak ya, karena dia nempelnya di sisi-sisinya atau enggak di ujung-ujungnya. Maka karena nggak punya, kita sebut 0. Ya. Kemudian ini jumlah atom muka face-nya. Jadi dia ada di sisi-sisinya, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan gitu. Jadi di sini ada 6. 6 dibagi 2 gitu. Kemudian yang di corner ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi karena dia cuma 1/8-nya dibagi dengan 8. Sehingga ini 0 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 4 gitu. Kemudian itu ya yang face centered cubic. Nah, kemudian itu jumlah atom. Jadi kita perlu bisa menghitung berapa panjang sel satuan, kemudian jumlah atom. Kemudian yang selanjutnya adalah bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi adalah jumlah atom tetangga terdekat yang nempel, yang bersinggungan. Ya. Untuk FCC ini jumlahnya adalah 12. Kebayang nggak ya? Jadi kalian harus ngebayangin di atas ada kayak mungkin atau mungkin di bawah kali ya. Di bawah sini ada lagi. Jadi misalkan satu atom ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Emang agak susah ya ngebayanginnya ya. Karena misalkan mungkin di sini kalau saya tambahin lagi di bawah, ini kan yang diminta bukan yang tetangga ya, atom tetangga. Jadi kalau misalkan saya tambahin di bawah, ini kan ada lagi 1, 2, 3, 4. Terus di sini tengahnya ada 1, 2, 3, yang di face-nya ya 4. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat atom yang ini, ingin tahu berapa tetangganya, di sini dia ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian di atasnya ini dia tetangga juga nempel deketan gitu, deketan sama si ini. Yang deketan sama si ini juga di atasnya nih. Yang sebelah sini itu kan di atasnya sebenarnya deketan juga, tetangga juga. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang di bawah juga ada yang paling dekatnya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 12. Jadi ini bilangan koordinasi adalah 12 gitu, seperti itu. Nah, ini agak susah kebayang ya. Biasanya lebih enak kalau kita punya model bolanya terus kita hitung satu-satu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah atomic packing factor. Jadi dia ingin tahu berapa kepadatan satu sel volume ini bolanya ya, gimana gitu. Jadi di sini misalnya ada FCC. Jadi kalau FCC ini rumusnya adalah jumlah volume atom bola per satu sel satuan volume sel satuan. Jadi dalam satu kotak tadi ada berapa bola? Tadi satu kotak ini 4 ya. Tadi 4. Nah, ini 4-nya dikali dengan volume bola. Volume bola itu apa? 4/3 VR pangkat 3 ya, gitu ya. Jadi ada volume bola dibagi dengan volume sel satuan. Volume sel satuannya ini adalah A pangkat 3 ya, karena dia kubus. Jadi nih A pangkat 3. Jadi sama dengan ini APF. Sama dengan dia adalah tadi 4 dikali 4/3 VR pangkat 3 kali ini A pangkat 3. Jadi 2R pangkat 3 ya. 2R akar 2 pangkat 3. Nah, nanti kalau dikaliin, dibagi, ini hasilnya jadi ini. Jadi 0,74. Artinya dari satu kotak ini yang terisi oleh bola atom padatnya adalah 0,74-nya. Sisanya adalah ruang-ruang kosong. Gitu. Nah, ini apa implikasinya? Ini implikasinya adalah yang ruang-ruang kosong ini bisa kita tambahkan bahan lain ya, untuk misalnya untuk substitusionalnya. Jadi misalnya bisa jadi karbon ya, karena karbon lebih kecil itu bisa nyelip-nyelip ke sini. Nah, itu bisa menjadi alloy atau paduan substitusional. Atau misalnya bisa juga kalau kita melelehkan logam
kemudian kita tambahkan gas inert, nitrogen. Kadang nitrogennya itu bisa nyelip sampai ke sini, jadi dia mempengaruhi nanti ke hubungan nitrogennya atau hidrogen masuk ke dalam sini nyelip gitu. Oke, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Oke, kalau gitu ini sneak peek buat minggu depan ya. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi untuk yang BCC dan sebagainya, yang untuk lanjutannya. Nah, ini juga ada kita latihan nanti dan akan ada latihan akan kita mulai minggu depan, gitu ya. Oke, dengan demikian kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan mungkin sekian waktunya. Mana lagi? Mana ya noise-nya? Oke ya. Kalau sharing screen has stop. Oke. Kalau gitu kalau tidak dapat nanti kita ini sneak peek untuk minggu depan. Jadi kalau misalkan nggak ada pertanyaan nanti kita akan lanjutkan. Oh iya ada pertanyaan. Siapa? Maritza, silakan. Iya, halo Bu, saya ingin bertanya untuk teman-teman yang lagi sit-in untuk mereka absennya gimana ya, bukan mereka nggak terdaftar di SIX ya Bu. Nah, Terus iya. untuk enroll ke EduNext-nya kodenya apa ya Bu? Oh iya, kode ya. Bentar kodenya ya. Yang token itu ya? Iya Bu, biar bisa akses materi perkuliahan di EduNext. Nah, kalau absen saya nggak tahu ya, karena kalau nggak terdaftar kan nggak bisa absen ya, beda sama PRS. Biasanya kalau kami ada G-form lagi Bu, diberikan oleh dosen pengampunya. Oh gitu? Nanti mungkin diinputkan manual, tapi kurang tahu juga Bu. Oke. Coba sebentar. Course info ya. Taunya dari mana sih? Bentar. Bentar, yang course-nya di setting kali, bukan ya? Nanti saya inikan aja ya, dimasukkan lagi di EduNext kalau udah tahu mana. Saya nggak tahu nyari tokennya di mana. Apa sih course ininya ya? Apa sih namanya? Ada yang tahu nggak? Course token ya? Iya Bu, token. Oh iya. Ini tuh hanya berlaku sampai ada waktu berlakunya. Jadi saya cuma berlaku sampai hari Senin ya. Oke, saya generate token. Oke, saya coba ini. Saya kirim. Mohon teman ada yang melihat ya, ada yang mau nge-download dan dikasih ke temannya. Saya screenshot dulu. Today. Ya. Oke. Bisa di-download? Ada. Course tokennya HDIKZC. Oke. Ada pertanyaan lain? Ini semua sit in ya? Kayaknya banyak banget sit in-nya. Jadi gimana dong, Pak Tirto? Pak Tirto ada nggak? Ada. Gimana, Dari tadi saya juga kurang tahu nih, terus terang. Karena kalau nggak ada masuk CX kan sama aja nggak bisa ini ya, nggak bisa dinilai, nggak bisa diinikan gitu. Nah, jadi media untuk menerima nilainya yang belum ada kan gitu ya. Betul. Sementara Betul. kalau di Google Form juga itu kan tidak resmi. Tidak resmi. Ya, jadi kita akan coba cari dulu gimana cara yang fair buat kalian dan fair juga buat buat institusi kita gitu ya.